Satu persatu infrastruktur yang rusak mulai diperbaiki, lalu bagaimana kondisi warga yang terdampak banjir lahar dingin di Lumajang saat ini? Kita tanyakan langsung pada jurnalis Kompas TV Abdul Rohman di Lumajang, Jawa Timur. Selamat siang Rohman, pembangunan kembali sejumlah jembatan dan juga pembersihan rumah warga mulai dilakukan. Apakah saat ini masih ada warga yang masih bertahan di lokasi pengungsian dan bagaimana kondisi warga saat ini, Rohman? Ya, selamat siang, Mercy dan saudara. Betul sekali untuk proses pembangunan jembatan dan juga beberapa instruktur saat ini sedang dilakukan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, serta sejumlah relawan untuk melancarkan kembali aktivitas warga yang terdampak daripada banjir lahar hujan Gunung Semeru ini. Nah, selama proses pengerjaan beberapa infrastruktur tersebut, tentu masyarakat saat ini masih berada di pengungsian di 11 titik yang ada di empat kecamatan di Kabupaten Lumajang ini. Saat ini mereka masih bertahan. Data dari Pusdalop BPBD Kabupaten Lumajang hingga sore kemarin tercatat sekitar 1.294 jiwa yang saat ini masih menempati 17 titik pengungsian tersebut. Ini jumlahnya makin bertambah daripada kemarin yang berjumlah sekitar 1.004 jiwa. Namun untuk data terbaru ada sekitar 1.294 jiwa. Yang menjadi penyebab daripada para pengungsi-pengungsi ini masih bertahan di tempat-tempat pengungsian karena mereka khawatir terhadap adanya banjir susulan. Meski cuaca saat ini di sekitaran Gunung Semeru dan juga lereng Gunung Semeru saat ini cukup cerah. Namun trauma yang menimpa Jumat lalu adanya banjir lahar hujan Gunung Semeru masih melekat di para warga yang ada di tepi bantaran sungai yang berhulu di puncak Gunung Semeru. Kondisi dari para pengungsi saat ini masih baik-baik saja. Beberapa kebutuhan sudah dipenuhi oleh pemerintah, baik makanan, kemudian kebutuhan bayi, selimut dan lain sebagainya semua tercukupi. Cuma saat ini yang perlu dipulihkan adalah trauma yang mendera daripada para pengungsi warga yang terdampak banjir lahar hujan Gunung Semeru tersebut, Berti. Rohman, berdasarkan data BPBD, seperti apa potensi banjir lahar susulan bisa terjadi dan bagaimana antisipasinya, Rohman? Ya, informasi dari BPBD memang potensi banjir lahar hujan Gunung Semeru itu masih tergantung kepada curah hujan. Jika curah hujan masih cukup tinggi, tentu potensi adanya banjir lahar hujan Gunung Semeru tentu masih cukup tinggi. Karena endapan material vulkanik mulai tahun 2001, sisa erupsi kemarin, dan juga 2002, awan panas guguran yang saat ini masih menumpuk di daerah aliran sungai, di Das Glidik, Besuk maupun di Das Besuk Koboan, itu masih menumpuk dan memenuhi curah ataupun aliran sungai-sungai tersebut. Nah, jika terjadi hujan yang cukup deras, tentu material-material tersebut akan terbawa dan juga akan menuju beberapa aliran-aliran sungai yang saya sebutkan tadi. Nah, untuk itu bahwa BPBD tidak bisa memprediksi kemana sebenarnya aliran sungai itu, karena memang suatu tumpukan material saat ini sudah terjadi baik di bagian hulu hingga hilir, sehingga antisipasi yang perlu dilakukan saat ini adalah bagaimana masyarakat saat ini tidak mendekat daerah aliran sungai tersebut jika terjadi banjir lahar hujan Gunung Semeru. Karena potensi-potensi yang belum bisa diprediksi tersebut bisa saja merenggut jiwa maupun memenuhi pemukiman daripada warga yang berada di tepi bantaran sungai yang berhulu di Gunung Semeru. Nah, Gunung Semeru saat ini cukup cerah, namun pantauan kami masih terlihat banyak sekali guguran-guguran lava yang terus keluar dari puncak Gunung Semeru. Kemudian gempa-gempa tremor masih terpantau, terlihat, terus lava pijat juga masih terlihat. Tentu ini akan menyebabkan menambah tumpukan material yang ada di puncak, dan jika terjadi hujan akan terjadi banjir lahar hujan yang tentu cukup besar kembali. Begitu, Mercy. Korban banjir lahar Semeru hingga kini masih bertahan di pengungsian. Terima kasih jurnalis Kompas TV Abdul Rohman yang melaporkan langsung dari Lumajang, Jawa Timur.